Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami peserta tim debat UIN Antasari Banjarmasin dalam kompetisi debat Mahkamah Konstitusi 2019 akan mensimulasikan video debat konstitusi dengan mosi anggota Dewan Perwakilan Daerah bebas dari anggota partai politik. Tim penilai debat konstitusi yang terhormat serta pemerhati konstitusi Republik Indonesia. Sebagai salah satu lembaga demokrasi yang dibentuk pasca reformasi 1998, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga negara yang penting sekaligus menarik untuk didiskusikan. Pembentukan DPD pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas bentuk bikameralisme lembaga perwakilan di Indonesia. Namun begitu ada sejumlah persoalan, salah satunya yaitu syarat keanggotaan. DPD dipilih secara langsung melalui pemilu, yang mana pemilu merupakan perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi untuk menetapkan wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga perwakilan rakyat dan juga memilih presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan anggota DPD RI, setiap daerah mewakili 4 wakil daerah. Untuk memilih anggota DPD RI, calon tidak didasarkan pada partai, melainkan perorangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi anggota MPR dari utusan daerah dan golongan yang sudah dihapus. Sebagaimana amanat yang tergantung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008. Peserta pemilihan untuk memilih anggota DPR RI adalah perorangan. Untuk jumlah kursi anggota DPR RI yang dialokasikan setiap provinsi ditetapkan 4 kursi. Meskipun peserta pemilihan adalah perseorangan, namun calon anggota harus mendapat dukungan minimal dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Permasalahan bermula ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terhadap pengujian pasal 128 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikabulkannya permohonan itu, maka pengurus partai politik dilarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi I. Gede Palguna menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi alasan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan tersebut. Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusan-putusan terdahulu bahwa pengurus partai politik tidak diperbolehkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Maka dari itu, dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi ini harus didukung, karena lebih baik menyaring di awal para anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh mengurus partai politik. Selanjutnya, rekan saya Ahmad Mursyada akan melanjutkan mosi perdebatan kali ini. Lex prospecit non res visit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dan memperkuat argumen dari pembicara pertama. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat dan daerah, serta memperjuangkan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional. Tentunya hal ini menjadi sangat penting untuk diatur dalam hal mekanisme pemilihan anggota DPD RI tersebut. Dalam negara Republik Indonesia juga sudah diatur tentang pemilihan umum ini, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tetapi, kontroversi tentang apakah anggota DPD RI harus berasal dari partai politik atau non-partai politik, ini pun masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Pasal 22E ayat 4 menjelaskan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Jika mengacu pada pasal 22E ayat 4 ini, berarti anggota DPD RI tidak boleh berasal dari partai politik. Kata perseorangan dalam pasal tersebut, jika diartikan yaitu pribadi diri seseorang itu tidak terkait dalam hal apapun. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sendiri, pada pasal 182 huruf I berbunyi, bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bagian
Perasa pekerjaan lain tidak disebutkan secara pasti apakah partai politik termasuk atau tidak termasuk ke dalam jenis pekerjaan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak anggota DPD. Namun jika dilakukan telah secara psikologi politik, seseorang akan condong mengutamakan tempat di mana ia mendapat kepastian dukungan, dan partai politik adalah salah satunya. Maka benarlah jika perihal ini yang menjadi landasan pengajuan uji materi. Karena ketika seseorang anggota DPD merangkap jabatan, anggota DPD sekaligus anggota partai politik akan sulit sekali menghindari benturan kepentingan. Yang akhirnya hal ini berdampak pada berubahnya maksud asli pembuatan DPD sebagai representasi murni dari daerah. Hal ini juga dikuatkan oleh pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa ketika DPD melakukan rangkap jabatan, maka akan terjadi distorsi politik dalam artian secara faktual melahirkan perwakilan ganda dari partai politik terkait dan akan menyebabkan favor lebih kepada partai politik tersebut. Akan dilanjutkan rekan saya Ibnu. Solus populi suprema lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan serta menguatkan argumen dari pembicara pertama dan pembicara kedua, saya Muhammad Ibnu Eka Jabar sebagai pembicara pro. Di sini menyatakan perihal mengenai sosiologis, landasan sosiologis, mengapa kami pro dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terhadap pasal 182I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang kemudian menghasilkan suatu putusan, yakni putusan nomor 30/PUU/26/2018. Bukan tanpa sebab. Berdasarkan data yang dilansir dari Indonesian Parliamentary Center, ada sebanyak 78 anggota DPD yang merangkap jabatan sebagai anggota parpol dari jumlah keseluruhan anggota DPD, yakni 132 orang. Merupakan jumlah yang cukup besar, bahkan dalam hitungan sudah memenuhi kuota 50% plus 1, yang mana perihal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, dikarenakan jumlah tersebut sudah mencukupi kuota untuk menghasilkan suatu kebijakan. Yang andai kata kebijakan tersebut memiliki aspek politis yang berhubungan dengan kepentingan partai politik tertentu. Dari aspek politis, kita juga bisa melihat secara eksplisit maupun implisit bahwa suatu parlemen yang didominasi oleh suatu golongan akan menghasilkan suatu kebijakan yang terarah berdasarkan arah ideologi atau keinginan golongan tersebut dan bukan berdasarkan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Perihal tersebut sangatlah tidak sesuai jika kita kembali menilik 3 dasar pembuatan suatu aturan ataupun kebijakan, yakni landasan filosofis, yuridis, dan landasan sosiologis. Di dalam perihal sosiologis, pada hakikatnya setiap kebijakan haruslah berdasarkan dari apa yang diperlukan masyarakat sebagai suatu input yang dikelola oleh perwakilan rakyat sebagai wadah black box yang nantinya akan mengeluarkan output berupa kebijakan yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Namun, melihat dari apa yang terjadi pada saat ini dalam tubuh DPD itu sendiri, telah terjadi penyimpangan bahwa DPD yang seharusnya menjadi representasi daerah justru ikut menjadi representasi politik dari partai politik. Kondisi ini tentu saja membuat peran dan komitmen anggota DPD untuk penguatan lembaga menjadi terganggu, sebab persaingan kepentingan akan lebih menonjol sehingga peran dan fungsi DPD sebagai representasi daerah menjadi tidak maksimal. Padahal dari segi alokasi APBN, DPD mendapat anggaran hingga 1,1 triliun rupiah, dana yang sangat besar, dan apabila tidak didukung oleh kerja maksimal dari anggota DPD itu sendiri akan menjadi suatu kerugian negara yang cukup besar. Dari itu, kami tetap berada di garda terdepan untuk mendukung musim perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Konstitusi.